Jean-Luc, my mentor. Kisah akan berfokus pada seorang koki berbakat bernama Adam Jones yang selama 4 tahun sengaja menghilang untuk menghindari kejaran rentenir, di mana semua hutangnya berawal dari gaya hidup lama Adam yang suka minum alkohol dan kecanduan obat-obatan terlarang, sehingga kini ia harus menanggung akibat dari kelakuannya sendiri di masa lalu. Saat ini Adam sudah pulih dari kecanduannya dan berencana untuk memulai kembali karirnya sebagai seorang tukang masak handal, di mana ia langsung menemui sahabat lamanya bernama Tony untuk mengajaknya bergabung dalam rencana membuka restoran bintang 3 alias restoran dengan gelar tertinggi yang disematkan oleh Michelin Star. I'm gonna take over your restaurant. Sedikit informasi, Michelin Star merupakan simbol prestasi tertinggi dalam industri kuliner. Sebagaimana Oscar dalam dunia perfilman, penghargaan Michelin tidak hanya menilai kelezatan makanan, namun juga aspek-aspek lain seperti pelayanan, desain interior, keunikan, dan konsistensi menu dari waktu ke waktu. Nah, karena Tony adalah seorang kepala pelayan paling berpengalaman yang pernah Adam kenal, jadi Adam memilih Tony untuk jadi kepala pelayan di restoran barunya. Namun dengan segala kelakuan buruk Adam di masa lalu, Tony nampaknya harus pikir-pikir lagi untuk menerima tawaran tersebut. If you want to live a long life, eat your own tongue. Selepas menemui Tony, Adam pun menemui sahabatnya yang lain yang juga sama-sama pemilik restoran yang kebetulan bersikap kooperatif dengan mau dia mengajak Adam ke dapurnya untuk bertemu langsung dengan sang koki bernama Helen yang dinilai cukup baik dalam memasak makanannya. Tepat saat Adam keluar dari restoran, ada seseorang dari masa lalu yang nampaknya ingin membuat perhitungan. Sempat terjadi kejar-kejaran dan sedikit ketegangan, namun ternyata pria yang bernama kita panggil saja Samsul ini pun hanya ingin meminta sebuah pekerjaan setelah mendengar jika Adam berencana membuka restoran bintang 3. I need the job. In Paris they say we are old school. Dulu Samsul dan Adam adalah saingan. Samsul punya restoran, Adam juga punya restoran. Sampai suatu ketika saat Adam sedang teler gara-gara kecanduannya, ia dengan sengaja melepaskan beberapa ekor tikus di restoran Samsul tepat saat ada pemeriksaan kesehatan, sehingga Samsul pun langsung bangkrut saat itu juga. I had a long time to think about what you did to me in Paris. Sempat nengkalih dan mengejar Adam selama bertahun-tahun untuk membalas perbuatannya. Kini Samsul sedang dalam kondisi ekonomi sulit, sedangkan susu dan pampers anak tak bisa ditunda-tunda, sehingga Samsul mencoba untuk melupakan kejadian di masa lalu dan dengan sukarela mau bekerja dengan Adam asalkan bisa punya penghasilan. Satu koki berhasil didapatkan, kini Adam harus mencari koki lain yang cukup andal dalam mengolah daging-dagingan. Yang pencarian itu berakhir pada seorang pemuda bernama David yang menjadi koki di salah satu warung kebab pinggir jalan, yang secara kebetulan David merupakan salah satu penggemar berat Adam di masa lalu, sehingga tak cukup sulit untuk Adam mengajaknya bergabung, bahkan ikut numpang tidur satu malam di rumah kontrakannya. Keep it. Keesokannya Adam menemui seorang kritikus makanan yang sudah lama dikenalnya dan meminta bantuannya untuk datang ke restoran si Tony, sehingga alangkah paniknya Tony saat melihat salah satu tamu yang datang ternyata adalah sosok kritikus yang cukup memiliki pengaruh penting dalam dunia kuliner. Namun semua koki yang ada di dapurnya saat ini kurang bisa memasak sempurna seperti yang diinginkan, sehingga disinilah Adam muncul untuk mengambil kesempatan dengan akan memasak makanan untuk si kritikus tersebut. Alhasil, si kritikus pun merasa sangat puas dengan masakan dari restoran ini yang sebenarnya adalah dibuat oleh Adam yang memang sengaja mengsetting si kritikus agar mau datang ke tempat tersebut. Tepat saat restoran sudah tutup, Adam pun kembali mengutarakan niatnya untuk membuka restoran bintang 3, di mana Tony akhirnya sepakat untuk memberikan restoran ini kepada Adam dengan dia sendiri yang akan menjadi kepala pelayannya. It's going to be the best in the world. And we're gonna get the 3rd star. Karena masih butuh koki handal untuk membantunya di dapur, Adam pun mendatangi sebuah penjara untuk menjemput sahabat lamanya yang kebetulan baru bebas. Dia bernama Max, seorang koki yang dulu pernah satu kelas tata boga dengan Adam, sehingga tak butuh waktu lama bagi Adam untuk memujuk Max bergabung di restoran barunya. Setelah semuanya siap, Adam dan kawan-kawan pun mulai merenovasi restoran milik Tony untuk diubah menjadi restoran dengan nama The Langham, di mana Adam mulai menyiapkan beberapa menu baru bersama Max dan yang lain, termasuk mencari bahan-bahan terbaik yang ada di kota tersebut. Inilah Burned.
Sebelum benar-benar membuka restorannya, Adam terlebih dahulu mendatangi sebuah restoran serba putih bersih yang menghidangkan berbagai makanan tesapira dan kecil kemungkinan untuk bisa mengenyangkan perut kami yang kelaparan. Di mana restoran itu dikepalai oleh seorang koki bernama Riz yang diminta untuk menemui Adam yang sedang makan di salah satu meja di sana. Do we have a problem? Lobster. Leave us alone. Tujuan Adam datang ke sana adalah tentu saja untuk mengajak Riz bergabung di restoran barunya yang digadang-gadang akan mendapatkan bintang 3. Namun, selain mereka berdua sudah lama jadi saingan dan Riz juga sudah punya nama sangat baik di restoran ini, Riz pun langsung menolak tawarannya, bahkan terkesan sedikit merendahkan keinginan Adam yang dianggap terlalu menghayal dan berlebihan tersebut. If you have any humanity left, leave Tony Bellardi and his father alone. Tiba di hari pertama pembukaan restoran, situasi di dapur pun menjadi riuh dan paciweh. Tidak paruguh yang memang situasi seperti ini normal terjadi. Bahkan di dunia nyata, karena saya pribadi sebelum jadi YouTuber pernah jadi kerja atau pernah kerja di restoran di kota besar, di mana Adam mulai menunjukkan karakter perfeksionisnya ketika ia melempar beberapa hidangan yang dianggap tidak memenuhi kriteria sesuai yang diinginkan. Adrenalin pun terbawa sampai restoran closing dan para karyawan telah selesai membersihkan dapur, di mana Adam lagi-lagi meluapkan emosinya dengan maksud untuk membuat mereka semua lebih memperhatikan tugasnya masing-masing, yang dari sekian banyak staff seperti David, Samsul, Max, dan lain-lain, hanya Helen lah yang berani melawan perkataan kasar Adam dan tiba-tiba Singkat cerita, restoran mereka mendapat undangan dari salah satu stasiun televisi. Harusnya Tony yang hadir di acara talk show tersebut. Namun Adam ingin mendatangi sendiri acara itu dengan maksud untuk lebih memperjelas visi dan esensi restorannya. Untungnya, Adam tidak mengacaukan acara tersebut yang alhasil, restoran Delangham pun jadi ramai pengunjung dan dihadiri oleh banyak orang-orang penting. Belajar dari kesalahan kemarin yang terlalu menekan dan galak kepada bawahannya, Adam kali ini lebih tenang dengan menyiapkan beberapa menu baru dadakan yang berhasil memuaskan para pelanggan, sampai akhirnya terjadi insiden kecil ketika seorang waiter menangis setelah dimarahi oleh salah satu tamu gara-gara angen kacang yang dihidangkan terlalu matang dan kurang diberi sasa, di mana Adam yang tak terima stafnya direndahkan pun langsung berjalan keluar meninggalkan dapur dengan Tony yang meminta Adam untuk jangan bertindak gegabah, tetapi Apologize. Like what? Apologize to her. Something. The bartender. Thanks for dining at the Langham. Espresso? meski kejadian itu sempat ramai diperbincangkan, tapi makanan yang dihidangkan berhasil mengalahkan kabar miring tersebut sampai-sampai menjadi berita utama di koran-koran. Bahkan Riz, saingan Adam yang sebelumnya diajak gabung, terlihat sedang ambek-ambekan karena merasa tak terima dengan restoran baru Adam yang mengalahkan nama besarnya yang lebih dulu ada. I have almost everything I own invested in this restaurant. Kembali ke Adam yang cukup terkejut saat melihat Helen datang lagi bekerja. Ia mengira jika Helen akan kapok atau pundung berhenti akibat dimarahi habis-habisan pada malam kemarin. Namun setelah melihat mentalnya yang kuat, Adam menjadi punya harapan besar untuk Helen dapat menggantikannya sebagai asisten koki di restoran ini, sehingga Adam pun secara private mengajarkan beberapa hal baru kepada Helen agar ia punya kemampuan memasak yang lebih baik dari sebelumnya. Keesokannya, semua staf restoran sedang dijelaskan tentang Michelin Star yang biasanya akan mengirim orang mereka secara diam-diam untuk menilai sebuah restoran. Mereka biasanya selalu menggunakan trik garpu yang sengaja diletakkan di lantai untuk melihat seberapa perhatiannya para pelayanan di restoran tersebut, sehingga Tony ingin para stafnya agar lebih fokus dan memperhatikan setiap aspek yang diperlukan. They will come for us soon. Adam sendiri mulai didatangi masalah ketika muncul dua rentenir yang bermaksud menagih utang-utangnya di masa lalu, yang karena jumlahnya sangat banyak sekali, Adam belum bisa melunasi hutang tersebut dan Tony juga tidak bisa membantu pada apa yang menjadi masalah pribadi orang lain. You're right? Yeah, fine. Suatu malam, Helen meminta izin cuti 1 hari saja untuk merayakan ulang tahun putrinya. Namun Adam langsung menolak permintaan itu dengan alasan Helen sangat dibutuhkan di dapurnya. Yang alhasil, Helen yang sekarang menjabat sebagai asisten koki pun langsung melampiaskan kekesalannya dengan bersikap galak, persis seperti yang Adam biasa lakukan.
Takes a real genius to fuck up the sous vide, David, let me tell you. Keesokannya, Tony meminta Adam untuk membuatkan kue ulang tahun sesuai permintaan salah satu tamu. Sempat menolak membuatnya. Ternyata tamu yang dimaksud adalah anak Helen yang sengaja dibawa ke restoran karena Adam tidak mengizinkannya cuti. Sehingga Adam yang masih punya sedikit hati nurani pun membuatkan kue ulang tahun sekaligus makan bersama dengan putri Helen di meja depan. Good. I've had better. Sore harinya, Adam ujug-ujug menanyakan apakah Helen punya gaun dan apakah mau jadi pasangannya di sebuah pesta. Yang akhirnya mereka berdua pun pergi ke pesta khusus dihadiri oleh para penggiat dunia kuliner yang selain bertemu dengan musuh bebuyutannya yaitu Rhys, Adam juga tak sengaja bertemu dengan mantan kekasihnya yang dulu sama-sama terjebak narkoba bernama Anna yang kini sudah sembuh dari kecanduannya. Alih-alih senang bertemu dengan seseorang yang pernah berharga dalam hidupnya, Adam justru merasa risih dengan pertemuan tersebut seolah mengingatkannya kembali dengan masa lalu buruknya sehingga Adam pun memilih untuk segera pergi meninggalkan pesta tersebut. Keesokannya ketika sedang belanja bahan makanan bersama Helen, Adam kembali didatangi oleh dua rentenir yang bermaksud menagih utang. Di mana kali ini mereka melakukan kekerasan dengan memukuli Adam sampai wajahnya agak babak belur dan sempat menimbulkan kepanikan dari Helen dan Tony yang ada di sana. Tepat di saat bersamaan, waiter memberitahu Tony tentang satu tamu yang berpakaian rapi dan meletakkan garpu di bawah mejanya. Yang besar kemungkinan itu adalah orang utusan dari Michelin yang datang untuk membuat penilaian bintang 3. Sehingga meski dalam kondisi yang kurang sehat, Adam memaksakan diri untuk memasak karena momen ini sangat amatlah penting dan memang menjadi momen paling ditunggu-tunggu selama ini. Where is it? But do we know what table they're at? I want to make the sauce for the sea bass. Do you hear me? Yes, sir! Okay, give me some rope. Service. Beberapa saat setelah hidangannya disajikan ke tamu tersebut, Tony datang dengan raut wajah penuh kekecewaan sambil mengatakan jika tamunya menolak makanan tersebut gara-gara terlalu pedas, yang ternyata semua itu adalah ulah dari Samsul yang dengan sengaja memasukkan bubuk cabai ke dalam botol bumbu yang dihidangkan. Michelle. Pada akhirnya, terungkaplah jika selama ini Samsul memang berniat membalas dendam atas perbuatan Adam di masa lalu yang telah membuat restorannya bangkrut gara-gara kelakuan Adam yang dengan sengaja melepaskan tikus di dapurnya, di mana Samsul menunggu momen seperti ini agar Adam merasakan rasa sakit dan kecewa luar biasa seperti yang pernah Samsul rasakan dulu. Dalam kondisi mabuk cule, Adam pun mendatangi dapur musuh bebuyutannya yaitu Rhys, di mana Adam bertindak seperti jalma edan yang membuat Rhys menjadi kasihan dan dengan baik hati membiarkan Adam menginap di dapurnya pada malam itu. Keesokan paginya ketika Adam baru ugah bobo, Rhys terlihat sedang membuat sarapan khusus untuk Adam sehingga ini menjadi bukti bahwa terkadang teman paling tulus adalah musuh kita sendiri. Rhys yang di awal dianggap sebagai saingan ternyata sangat baik memperlakukan Adam seperti sahabat sendiri, bahkan Rhys tidak malu mengakui bahwa Adam jauh lebih hebat dalam memasak dibandingkan dengan dirinya sendiri. It is a miracle any of us survived. Michelin Man came last night. I fucked it up. You're better than me. Now finish that and go. Saat Adam akan kembali ke restoran itulah, ia tak sengaja berpapasan dengan dua penagih utang yang wajahnya terlihat puas. Yang alangkah terkejutnya Adam saat baru mengetahui jika Anna, mantan kekasihnya dulu, telah melunasi semua utang-utang Adam termasuk memberikan pisau dapur yang menjadi wasiat dari mendiang ayahnya yang seorang kaya raya. I have a train to catch. Mais les relations dans ma vie va être entièrement très difficile, mais Elle avait l'air sympa. Tak hanya itu saja keajaibannya, Tony memberitahu Adam sebuah kabar baik bahwa tadi pagi ia sudah menghubungi kantor pusat Michelin yang ada di Paris, di mana mereka sama sekali tidak pernah mengirim seseorang utusannya untuk ke restoran mereka, dan setelah ditelusuri, tamu semalam hanyalah tamu biasa yang memang tak sengaja menjatuhkan garpu mereka ke lantai, sehingga dengan kata lain, cita-cita Adam untuk meraih bintang 3 belumlah terlambat dan masih ada waktu untuk memperbaiki semuanya menjadi lebih baik. Beberapa waktu berlalu setelah Adam pulih secara mental, restoran mereka akhirnya kedatangan tamu asli dari kantor Michelin yang datang untuk melakukan penilaian, di mana Adam kali ini sudah tidak sepanik, serius, dan seambisi sebelumnya, sehingga ia akan tetap memasak menu seperti biasanya dengan kerjasama dari semua teman-temannya di dapur. Yes, chef. service. Tamat ending yang cukup mengelaparkan. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah berkata, terkadang orang-orang dengan masa lalu yang buruk bisa menciptakan masa depan yang cerah.